Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Setia dengan NPM 23100102060. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan tugas yang berjudul translator tek dalam teknik kompilasi. Oke, langsung saja pendahuluan. Apa itu sih translator? Ya, translator adalah sebuah program yang menerjemahkan kode sumber source code yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode dalam bahasa lain. Nah, mengapa translator diperlukan? Nah, yang pertama itu ada bahasa mesin, yaitu komputer hanya memahami bahasa mesin binari 0 dan 1. Manusia sulit menulis program langsung dalam bahasa mesin. Dan yang kedua ada itu produktivitas programmer. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python, Java, C++, dan lain-lain lebih mudah dipahami dan ditulis oleh manusia. Dan yang ketiga ada portabilitas, yaitu kode yang ditulis dalam satu bahasa dapat diterjemahkan untuk dijalankan di berbagai platform dan arsitektur komputer yang berbeda. Lanjut. Nah, translator sendiri itu juga di sini terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada compiler, interpreter, dan assembler. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu compiler. Yaitu compiler adalah program yang menerjemahkan seluruh kode sumber dalam bahasa tingkat tinggi seperti C, C++, Pascal, Rust, sekaligus menjadi kode objek bahasa assembly atau bahasa mesin sebelum program dijalankan. Nah, di sini ada karakteristiknya, yaitu terbagi tiga. Yang pertama ada proses penerjemahan dilakukan sekaligus menghasilkan output executable yang dapat dijalankan secara independen. Dan yang ketiga ada proses debugging, yaitu mencari kesalahan atau error bisa lebih sulit karena kesalahan dilaporkan sekaligus setelah proses kombinasi. Nah, sini ada tahapannya, itu ada yang pertama ada shortcode, terus ke dikompilerkan, dan objek kode itu terus langsung dieksekusi dan data dimasukkan juga, dan dan hasilnya ada outputnya. Nah, yang kedua di sini ada interpreter atau penerjemah. Itu interpreter adalah program yang menerjemahkan dan mengeksekusi kode sumber baris per baris secara langsung tanpa menghasilkan file executable yang berdiri sendiri. Contoh bahasanya itu ada Python, JavaScript, Ruby, dan PHP. Nah, ada karakteristiknya juga, itu proses penerjemahan dan eksekusi terjadi bersamaan, tidak menghasilkan file objek atau executable, dan program harus dijalankan di lingkungan yang memiliki interpreter tersebut. Debugging lebih mudah karena eksekusi berhenti saat menemukan kesalahan di suatu baris. Nah, di sini ada tahapannya, yaitu yang pertama ada shortcode, terus data diterjemahkan atau ditranslatorkan, dan outputnya itu hasilnya. Nah, yang terakhir itu assembler. Itu assembler adalah translator khusus yang menerjemahkan kode assembly bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan mnemonic seperti mop, add, jadi kode mesin dari yang langsung dapat dieksekusi oleh prosesor. Nah, di sini ini adalah bagian dari proses kompilasi secara keseluruhan. Compiler untuk bahasa seperti C seringkali menghasilkan kode assembly terlebih dahulu sebelum kemudian diterjemahkan oleh assembler. Nah, yaitu yang pertama-tama sebenarnya assembly, terus assembly tersebut diterjemahkan oleh assembler dan hasilnya terdapat ada file exe dan recom. Nah, di sini ada perbandingannya, aspek, compiler, interpreter, input, output, kecepatan eksekusi, portabilitas, contoh bahasa. Compiler inputnya seluruh kode sumber, outputnya file executable, exe, terus kecepatan eksekusinya lebih cepat karena sudah dalam kode binary.
Ada portabilitas itu executable spesifik untuk satu platform. Contoh bahasanya C, C++, dan Go. Terus ada interpreter, inputnya kode sumber baris per baris, tidak outputnya tidak menghasilkan file executable. Terus kecepatan eksekusinya lebih lambat karena harus diterimakan ulang lagi, dan portabilitasnya kode sumber dapat dijalankan di platform manapun yang ada interpreternya. Terus contoh bahasanya ada Python, JavaScript, dan Ruby. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, itu translator dalam teknik kompilasi berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan bahasa pemrograman tinggi yang dipahami programmer dengan bahasa mesin yang dijalankan komputer, di mana compiler menerjemahkan seluruh kode sumber sekaligus menjadi file executable yang dieksekusi lebih cepat namun spesifik platform. Sementara interpreter menerjemahkan dan eksekusi kode baris per baris untuk pengembangan yang lebih fleksibel meski lebih lambat, dengan assembler yang menjadi komponen kunci dalam proses kompilasi untuk mengubah kode assembly menjadi kode mesin, sehingga pemilihan jenis translator sangat bergantung pada kebutuhan antara kecepatan eksekusi dan kemudahan pengembangan. Ya, sampai sini saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.